Berkuasa lebih gila nanti model bentuknya. Emang kekuasaan itu indah, kawan-kawan sekalian. Al-wazifah itu tasdar arzak. Kalau kita udah dapat wazifah nanti Dr. Hidayat jadi Presiden Republik Indonesia. Wah, Dr. Hidayat pantas lah. Daripada yang ada sementara ini juga lebih bagus, bro. Ya, lebih berkelas. Ya. Sudah ikhtiar saudara kita Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman untuk mendatangkan figur yang terpenting di Republik ini, tapi memang nampaknya ada sesuatu yang masih. Kekuasaan itu indah, kawan-kawan ya. Kita sudah dengarkan sendiri dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, dan memang ini dikenal sebagai faksi sejahtera di PKS ya. Jadi ada faksi keadilan, ada faksi yang sejahtera. Ini faksi sejahtera. Jadi saudara sekalian, ya kita maklumilah kenapa kemudian PKS akhirnya memilih untuk masuk kolam ya. Karena memang kekuasaan itu indah, kawan. Kekuasaan itu nikmat, kawan ya. Jangankan kita berkuasa, nebeng dengan penguasa pun juga nikmat ya. Jangankan punya private jet, nebeng private jet juga nikmat ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini soal yang terkait dengan sikap ya. Jalan lurus, jalan amar ma'ruf nahi mungkar, jalan untuk mengabarkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Siasya perlu dilakukan, tapi apakah siasya akan siasat ya, apakah akan menghilangkan esensi dari amar ma'ruf nahi mungkar atau sebagai partai dakwah ya? I don't know exactly. Saya tidak bisa melakukan judgment lagi, tetapi ya saya serahkan kepada sobat era sekalian ya. Yang jelas saya ingin bacakan ada dua berita dari Kompas. Sekjen PKS di penutupan Rakernas, kekuasaan itu indah, kawan-kawan ya. Kemudian Sekjen PKS, kekuasaan itu indah, kawan-kawan, kurang lebih sama ya. Saya bisa bikin langsung pantun ya. Sekjen Partai Dakwah berujar, kekuasaan itu indah, kawan-kawan, ya kan? Di tengah, ya kan? Di tengah gelap muncullah pijar. Di tengah gelap muncullah pijar ya. Sehingga semua merasakan, sehingga semua binatang di tengah gelap muncullah fijar, hingga bumi tak lagi diselimuti awan ya. Ini Sekjen PKS sudah berujar, kekuasaan itu indah, kawan. itu ininya ya, gitu. Di tengah gelap muncullah pijar, hingga bumi tak lagi diselimuti awan. Sekjen PKS sudah berujar, kekuasaan itu indah, kawan. Nah, itu pantunnya ya. Oke, coba kita bacakan dari Kumparan ya. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa kekuasaan adalah hal yang indah di hadapan seluruh kader dan elit PKS saat penutupan Rakernas di Grand Zahid Jaya, Jakarta Pusat. Awalnya Abu menyinggung soal rompi PKS yang dikenakannya memiliki bahan yang panas juga oleh darinya untuk para kader. Pokoknya setiap habis acara-acara Sekjen tidak akan lupa memberi oleh-oleh untuk zikroyat kita semua, kata Abu dalam sambutannya. Kalau kurang banyak ya memang kurang banyak, kurang cantik ya memang kurang cantik, lanjutnya. Abu meminta para kader untuk menunggu hingga PKS memegang kekuasaan. Pada waktunya nanti ketika kita berkuasa lebih gila nanti model bentuknya. Memang kekuasaan itu indah, kawan-kawan, kata Abu Bakar disambut meriah oleh para kader. Dia menilai PKS tidak kehabisan kader berkualitas bahkan untuk disiapkan menjadi presiden sekalipun. Walaupun sampai saat ini hal itu belum terwujud. Dr. Hidayat Nur Wahid pantaslah daripada yang ada ini. Lebih bagus bro, yang lebih berkelas ya, katanya. Setelah itu Abu mengatakan bahwa PKS melalui Wakil Majelis Syuro Sohibul Iman sudah berikhtiar untuk mendatangkan sosok terbaik di Republik. Maksudnya mungkin Anies ya.
Abu tidak menyebut secara gamblang siapa sosok dimaksud. Sudah ikhtiar. Saudara, kita wakil ketua Majelis Syuro, Sohibul Iman untuk mendatangkan figur terbaik di Republik ini. Tapi memang nampaknya ada sesuatu yang perlu waktu ya. Mungkin lagi menunggu yang sebelah satu lagi dan sebagainya, kata Abu. Ya. Jadi saudara sekalian, pertama ya, kita bisa bantah soal Sohibul Iman itu. Sohibul Iman itu bisa tetap berlayar karena sudah ada putusan MK. Soal komitmen tanda tangan, itu bullshit. Karena di Jawa Barat bisa juga ya. Jadi kemudian di Banten sudah sepakat, bisa juga bubar sepakatannya. Kenapa kalau di DKI tidak? Itu satu. Oh, itu karena jawabannya adalah kekuasaan itu indah kawan. Kan begitu. Ya. Di tengah gelap lampu berbijar. Hingga bumi tak lagi tertutupi awan. Sekjen PKS sudah berujar, kekuasaan itu indah kawan. jadi begitu ya. Jadi itu bisa dimaklumi. Tapi begini saudara sekalian, ini mohon maaf ya, karena saya pemilih PKS, saya kenal baik dengan Abu Bakar Al-Habsyi ya, kenal baik dengan orang-orang PKS lainnya ya. Saya kok mengatakan apa yang disampaikan oleh sekjen ini terlalu material ya. Terlalu material dan berbahaya. Artinya Anda ingin mencari kekuasaan itu untuk kenikmatan. Agar rompi PKS tidak lagi panas. Agar oleh-olehnya lebih cantik. Agar kekuasaan itu bisa menjadi indah karena itu harus dinikmati. Kok beda banget dengan apa yang saya dengar ya tentang dakwah. Ya. Kekuasaan itu seperti bara api. Karena itu tidak banyak orang yang mau memegangnya. Karena dia bara api sering dilepaskan. Hanya orang kuat, hanya orang yang lurus yang mampu memegangnya. Kalau orang itu tidak kuat dan tidak lurus, pastilah dia terbakar dengan bara api tersebut. Terbakar dengan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kenikmatan dan keindahan kawan. Jadi yang saya pahami adalah kalau Anda berkuasa, Anda harusnya tidak berpikir bahwa kelompok Anda akan nikmat, jauh lebih nikmat hidupnya. Kalau Anda berkuasa, Anda tidak berpikir bahwa rompi Anda akan lebih bagus. Atau mobil Anda akan lebih bagus. Harusnya berpikir bahwa kalau Anda berkuasa, insya Allah rakyat Indonesia akan jauh lebih makmur. Kalau kami berkuasa, insya Allah korupsi akan kami tebas. Kalau kami berkuasa, insya Allah koruptor tidak akan ada yang masuk istana. Kalau kami berkuasa, orang-orang baiklah yang akan memerintah. Kalau kami berkuasa, rakyat yang kami dahulukan ketimbang kesejahteraan para elit. Kalau kami berkuasa, sebagian terbesar dari APBN akan kami dedikasikan buat rakyat Indonesia, bukan untuk para elit dan para cukong. Karena harusnya berpikir demikian. Saya tahu itu bagian yang tidak disebutkan, tetapi ketika Anda memilih kata untuk menyebutkan kekuasaan itu indah kawan, rompi yang bagus dan lain sebagainya, walaupun nuansanya main-main sebagaimana gaya Abu Bakar Al-Habsyi, maka kan Anda jangan lupa Anda berbicara sebagai sekjen PKS, partai yang sedang disorot karena melipir ke Mulyono ke istana karena mau dapat kursi kekuasaan katanya. Kursi empuk kekuasaan, kursi indah kekuasaan. Yang sebelumnya mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Dan ketika dikritik, Anda marah-marah. Semua kader marah. Ya nggak apa-apa marah. Ngapain memarahin Refli Harun ya kan? Saya hanyalah pemilih ya. Sebelum saya sudah banyak pemilih lainnya yang ngomong serupa. Ya. Jadi pergi ke Sirnagali ya kan? Sirnagali itu suatu tempat ya. Ya, kita pergi ke Sirnagali ya kan? Gitu. Jangan lupa bersama papa dan mama. Refli Harun hanyalah seorang pemilih ya. Sebelumnya sudah banyak orang yang ngomong yang sama. Ya, saudara sekalian, begitu ya. Saya aja ketawa-ketawa aja. Kenapa sewot misalnya kalau bisa marah ya. Jadi saudara sekalian, kekuasaan itu indah. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi itu tidak salah.
Memang itulah yang ada di back mind dari mereka yang ingin melipir pada kekuasaan. Kursi itu nikmat, jadi anggota DPR itu nikmat, bisa dapat gaji gede ratusan juta per bulan, nggak usah capek-capek, datang ke kantor itu jam berapapun, tidak ada atasan kecuali partai politik yang harus diperhatikan. That's all. Makan indah dan nikmatnya hidup. Pergi kemana-mana pakai kelas 1, business class. Kalau mau menghemat cukup naik ekonomi, ya, anak istri bisa dibawa, atau suami istri atau suami atau anak bisa dibawa, dan lain sebagainya. That's all. Lalu siapa yang mau memikirkan rakyat secara substansial? Itu persoalannya, ya, yang kemudian kita harapkan, ya, kita nisbatkan kepada PKS sebagai partai dakwah. Tetapi kalau kemudian PKS juga akhirnya tergoda dengan kekuasaan karena kekuasaan itu indah kawan, ya apa boleh dikata, ya kan? Kita nisbatkan pada PKS. Tapi kalau PKS berubah, apa mau dikata? Ya kan? Ada anak penjual es, ya kan? Ngomongnya cadel terbata-bata. Kita nisbatkan keadilan pada PKS. Kalau berubah, apa mau dikata? Ya, saudara sekalian, itu yang ingin saya katakan. Saya ingat kenapa saya berpantun, ya, ingatnya Abu Bakar Al-Habsyi. Kalau kesini sering berpantun dia. Cuman bedanya kalau Refli Harun berpantunnya itu spontan dan mengikuti irama dia. Kalau dia sudah dicatat terlebih dahulu, entah siapa yang bikinnya, ya. Oke, saudara sekalian, ya itulah, ya. But kalau ketemu ya tetap teman kita. Mengkritik itu saya tidak mengkritik Abu Bakar Al-Habsyi himself. Yang saya kritik adalah institusi bernama PKS, ya kan, begitu. Karena kenapa? Karena saya pemilihnya. Coba kita intip-intip sedikit soal seruan Jimli As-Sidiki untuk memaafkan akun Fufufava, ya. Apakah dimaafkan atau tidak oleh rakyat Indonesia? Sudah 19.000 kilo yang voting, yang mau memaafkan hanya 8% saja, tidak memaafkan 92%, ya. Persentasenya malah bukan tambah turun tapi tambah naik dari 92 ke 91, sekarang 92 lagi. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan kekuasaan itu indah kawan, ya. Akan indah pada waktunya. Oke. Kita bacakan, ya. Ada nggak yang yang punya bintangnya? Saya bacakan, saya hormati dulu yang join Refli Harun channel, ya. Oke, belum ada, ya. Ada Betty Nurbaiti tidak komentar, ya. Oke. Jadi saya akan sebutkan namanya mereka yang join. Saya lupa, ya, memberikan penghargaan kepada mereka yang join. Oke, ya. Kata orang PKS, Refli Harun itu adalah provokator sejati. Gimana tanggapan Bung Refli? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya dibilang provokator. Tetapi saya provokator insya Allah untuk kebaikan, ya. Saya menjewer PKS itu karena dia gabung sama Kolam. Dan dia dukung Bobi Nasution. Kira-kira banyak nggak orang yang berpikir sama seperti saya? Kalau cuma saya sendiri, ya saya gila namanya. Tapi kalau banyak orang yang berpikir seperti saya, ya artinya saya tidak gila, gitu, tidak salah, ya, dan bukan provokator, ya. Lebih indah lagi kalau digunakan untuk kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat, ya. Iyalah PKS bisa bilang begitu karena mereka sudah terlena dengan jabatan dan duit. Duit berbicara kawan, hehehe, pemburu kekuasaan sesaat, ya, pemburu kekuasaan sesaat. Shame on you, Sekjen PKS. Kekuasaan itu indah kawan, mau nebeng parpol untuk maju pilkada tapi gagal kawan. Jadi sekali lagi Sarman Khan, ya, it is not about Anies Baswedan, ya. Anda tidak bisa move on. Ini about demokrasi, about etika, ya, about how to hold a fair election. Jadi soal seperti itu, ya. Jadi kita ingin demokrasi itu hidup, demokrasi itu berkembang secara baik, demokrasi itu tidak dibajak oleh elit politik, demokrasi itu menciptakan yang namanya fair competition. This is not about Anies. Saya merasa lebih hebat kalau PKS kemudian memajukan pasangan Sohibul Iman
sama siapapun, Suswono atau Hidayat Nur Wahid lagi, it's okay. Tetapi adalah Anda jangan gabung kolam istana itu aja ya. Grand Mame, kalau bukan partai dakwah hal itu biasa, tapi ini partai dakwah yang harusnya amal ma'ruf nahi mungkar. That's the point ya. Jangan marah PKS ya. We love you actually, but because now you are like a different, like other political parties, ya kami kemudian menjadi like other political parties, ya kami jadi ilfil jadinya kan begitu ya. Tenggelamkan partai dan kader-kader PKS. Semoga dapat teguran dari Sang Pencipta. Sudah tenggelam dan salah oming. Apa maksudnya? Ya indah sekaligus godaannya banyak sekali. Sekali tergoda bisa timbul abuse of power plus corrupt. Kekuasaan itu indah kawan. Mau nebeng parpol untuk maju pilkada gagal kawan. Oh sama Sarman kan tadi. Ya selamat tinggal PKS. Umat jangan tertipu dengan politisi manapun. Nikmatilah kekuasaan yang indah itu, ujungnya nanti masuk bui karena korupsi menyedihkan.